kesempatan ini saya mau merespon satu video yang viral dan tersebar di media sosial, juga isi pesan singkat yang menjelaskan tentang isi video itu, bahwa kami minta banyak pelanggaran yang polisi tidak lihat. Masih banyak di kota ini. Tidak. Judi togel masih banyak. Judi togel masih banyak. Tidak. Kami siap ke kantor polisi. Jangan paksa orang. Tidak. Itu nggak ada semua ada aturan. Tetap pergi. Bapak sampaikan diizinkan. Ini kebenaran. Ini kota kebenaran. Tidak boleh batasi orang Papua, batasi kebenaran. Apa? Tidak boleh batasi orang Papua bicara kebenaran. Dengar baik-baik Bapak polisi. Saya kasih tahu. Tidak boleh batasi orang Papua bicara kebenaran di negeri ini. Ini firman Tuhan. Pada tanggal 8 Februari 2024 itu ada kegiatan para penginjil. Kegiatan sebenarnya bentuk dari penginjilan juga. Suara kenabian mereka di Sorong. Nah, yang dimana mereka mengingatkan adanya kegiatan sosial mengenai bisnis togel, bisnis miras, bisnis pelayanan kegiatan seksual. Nah, pada saat mereka lakukan kegiatan itu, mereka mendapatkan halangan dari aparat kepolisian di Sorong. Mereka dihadang, dibubarkan paksa. Dalam isi pesan yang disampaikan oleh seorang polisi yang membubarkan itu, bahwa polisi atau pokoknya intel di sana dia menyampaikan tidak ada kegiatan togel, tidak ada kegiatan-kegiatan itu. Nah, itu pernyataan dia. Padahal kalau saya mengajak kita sekalian untuk berjalan memeriksa pernyataan itu dari berdasarkan fakta-fakta di tanah Papua misalnya, tanah Papua ini, Manokwari ada kegiatan togel, ada bisnis miras. Nah, di Nabire sama. Di Nabire bisnis miras itu per kilo hampir 200 meter. Itu satu informasi yang disampaikan oleh jurnalis Papua. Jurnalis Papua ini. Pada beberapa waktu yang lalu saya ketika berjalan bersama dia. Kemudian aktivitas ini sama serupa di Mimika, Jayapura. Ketika saya kunjungi, saya melihat sama. Jangankan itu, kabupaten-kabupaten di pegunungan yang masih daerahnya katakanlah masih terbelakang, itu aktivitas bisnis itu masih jalan. Paniai jalan hari ini, Teya ada, Dugia ada. Jangankan Nabire sebagai sentral tadi, itu yang mendistribusi ke titik-titik yang kabupaten lain. Nah, yang distribusi tentang kegiatan togel, yang bisa distribusi kegiatan miras, bisnis miras. Artinya ini kegiatannya berjalan. Tapi kenapa dibantah disampaikan oleh polisi bahwa ini tidak? Saya percaya bahwa Sorong itu ada kegiatan seperti itu. Oleh karena itulah para penginjil ini mereka merasa bahwa itu tanggung jawab moral, tanggung jawab pengabdian kepada umat Tuhan di Papua sebagai satu konsekuensi peran dan fungsi dari lembaga agama, lembaga gereja. Maka mereka lakukan upaya peringatan terhadap umat Tuhan, juga peringatan terhadap pelaku-pelaku itu. Jikalau polisi membubarkan kegiatan semacam itu di Sorong, maka bahwa ada apa di balik ini? Dalang apa di balik ini? Kita bisa mencurigai polisi ini punya relasi dengan pebisnis ini, sehingga dibatasi. Kalau ketika ini dilakukan upaya pembubaran terhadap para penginjil. Nah, izinkan saya untuk mengajak kita sekalian untuk menjelajahi Papua
dari beberapa titik yang menjadi basis pengamatan saya. Nah, pengamatan saya semenjak saya sebagai mahasiswa yang langsung aktif di dalam menyuarakan tentang aktivitas itu, ataupun setelahnya yang sementara yang masih berlangsung. Nah, saya mulai ingin start dari status saya mahasiswa pada 2 tahun yang lalu. Saya bersama kawan-kawan, saya terlibat di dalam kawan-kawan yang waktu itu PMKRI, juga dengan ada CIPA yang lain, dan BEM Universitas Papua berkolaborasi untuk menyuarakan tentang kegiatan-kegiatan tadi kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Manokwari, DPRD Kabupaten Manokwari. Dan pada saat itu saya pernah berorasi berdasarkan ada fakta-fakta. Para mahasiswa waktu itu kita lakukan aksi demonstrasi ini untuk mengingatkan, karena kegiatannya itu semakin marak. Bahkan karena di balik itu ada temuan bahwa ada mafia-mafia yang melakukan kegiatan bisnis tentang 3 kegiatan tadi. Nah, saya sebagai sampel saya ingin sampaikan ada 2 kasus akibat dari orang minuman keras di Manokwari. Itu anak yang statusnya usia masih muda, belum sampai 25 tahun. Ketika dengan anak-anak muda bertemu pesta miras, itu di belakang satu toko besar di mall, di belakang itu mereka minum, kemudian malam karena ketagihan, akibatnya mereka harus lakukan kegiatan pencurian. Tetapi ketika temuan salah satu dari mereka, dia mendapatkan pengeroyokan dari keluarga itu, akhirnya meninggal dunia. Tidak hanya kasus ini, ada satu kasus yang lain juga waktu itu terjadi di sana. Nah, ini akibat dari perjualan minum. Sekarang kita lihat aktivitas minum di mana di Nabire. Orang yang biasanya miras itu hidup tinggal makan di mana-mana, tercerai-berai, keluarga tidak tahu. Nah, kita lihat kemudian dipaniai dalam status sementara ini, status kegiatan Pileg Club dan lain-lain nih, miras itu semakin marak terjadi di panggung, misalnya panggung kampanye yang saya amati. Kemudian di malam sampai jam 1, jam 2 di pinggir-pinggir jalan itu minum. Contoh seperti di Bapauda, saya lihat mereka ada minum kemarin malam. Kemudian kegiatan semacam minum, saya pikir Deyai, Dogiai kemungkinan berjalan. Nah, yang saya menduga, apalagi tempat-tempat kota lain. Ini miras yang sementara berjalan. Lalu kita lihat lagi sekarang PKS, misalnya dalam kegiatan-kegiatan seksual. Kemarin saya dapat informasi ketika kita diskusi dengan beberapa orang yang pernah mengunjungi misalnya di Degewo. Degewo itu satu daerah yang sebenarnya terisolir, yang belum terkontak dengan jalan-jalan trans ini, tapi yang bisa hanya melalui transportasi udara. Nah, tapi kegiatan ini masih aktif, sangat aktif dan kental di sana. Menurut cerita-cerita itu, ada kegiatan seksual di sana. Nah, itu dilakukan, miras jalan. Itu tempat-tempat bisnis, yang bisnis tambangnya itu berjalan, bisnis ilegal ya statusnya. Kemudian kita lihat lagi dari titik-titik yang terjadi ini, kemudian aktivitas yang dilakukan, dampaknya apa yang terjadi? Sisi tentu akan memberikan faedah yang luar biasa, terutama aktor-aktor yang mendapatkan posisi untung atau mereka yang diidentifikasi sebagai beneficial owner atau penerima manfaat dari aktivitas itu. Tapi kita lihat dari keberadaan kehidupan masyarakat orang asli Papua misalnya, ataupun non Papua yang
sementara ini masih melekat melakukan praktek-praktek kegiatan itu, ada dua dampak yang hadir dari kegiatan itu. Karena dilihat dua dampak ini dilihat dari aktivitas yang saya pikir harus saya bedakan dari dua jenis aktivitas yang berbeda dari konteks sosial, kegiatan sosial. Pertama itu aktivitas tentang miras, juga dengan aktivitas tentang bisnis togel, dan tersendiri menyangkut dampak dari seksualitas. Memang sebenarnya itu akan berkorelasi di dalam satu titik tertentu, manakala tiga-tiga itu akan ditemukan dalam satu tubuh dari seorang manusia. Nah, tapi dari fakta yang dilihat bisa dibedakan dari penerima penikmat dari aktivitas itu yang munculkan dampak yang cukup berbeda. Pertama, kita bisa lihat orang-orang yang sementara ini sudah katakanlah melekat dengan aktivitas itu. Banyak orang asli Papua yang terserang dengan penyakit psikologi, mental hidup, mental kemandirian, mental berpikir secara benar, bisa analisis tentang apa yang hari ini sebenarnya terjadi di sekitaran kita, di lingkungan hidup kita, kemudian lebih luas lagi di situasi di Papua, Indonesia dan umum. Itu justru tertutupi karena dibangun dengan situasi hidup yang serba instan. Itu dihadirkan melalui aktivitas itu. Misalnya, orang mulai banyak mengkonsumsi tentang miras, itu orang tidak bisa kontrol, memahami apa yang sedang terjadi sebenarnya di depan mata di sekitar dia. Bisa-bisa saja ditipu, bisa-bisa saja jadi alat dari orang-orang yang sementara diuntungkan di Papua. Nah, alat artinya untuk menyampaikan atau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang di luar dari dia pribadinya. Itu soal psikologi. Juga kita bisa lihat psikologi orang untuk hidup mandiri. Nah, kemandirian kita bisa lihat bagaimana hari ini orang Papua umumnya kita bergantung kepada orang yang di luar dari kita, kepada di luar dari hakikatnya kehidupan kita yang sebelumnya sudah diwariskan oleh orang tua kita, leluhur kita. Itu semakin kita tinggalkan. Misalnya kemandirian mereka hidup terhadap lingkungan alam sekitar, tanah, hutan, laut, kali, danau, dan segala kekayaan materi yang ada. Kemudian bergantung kepada Tuhan. Kemudian ini menjadi satu problem sebenarnya, sangat vital sekali dan harus diperhatikan. Kemudian masalah lain adalah menyangkut ketika dampak yang hadir akibat dari praktek kegiatan seks, kegiatan bisnis seks. Misalnya kita lihat di Nabire. Nah, ini kan menghadirkan tingkat penyendap virus HIV/AIDS itu. Nah, ini urutan nomor satu di Nabire, Timika, di Papua ini, ketimbang daerah-daerah lain. Pesta miras luar biasa di sana sini paling banyak. Saya dalam satu kali perjalanan di Jakarta Pusat, aktivitas semacam ini tidak begitu terlihat, sama seperti situasi di Papua. Nah, aktivitas minum mabuk misalnya, daru togel dan lain-lain. Tapi kalau di sini itu terjadi di depan mata semua. Nah, dalam aktivitas semakin banyak ini, sama halnya, itu akan sasarannya pada kehidupan kekeluargaan. Selain mulai dari terganggunya mental pribadi, mental untuk mengelola kemandirian hidup, yang kemudian ada punya relasi dengan kehidupan keberadaan keluarga, itu terancam. Munculnya KDRT, munculnya kekacauan dalam rumah tangga, hubungan-hubungan rumah tangga, yang kemudian berdampak pada sekitar lingkungan keberadaan penikmat-penikmat dari kegiatan ini.
Dan itu terus-menerus berlangsung dari waktu ke waktu sampai hari ini belum selesai. Nah, aktivitas ini semakin menonjol terjadi di depan mata, di depan polisi, di depan tentara, di depan penegak hukum. Nah, tapi ini terus dibiarkan berjalan. Kenapa aktivitas ini dibiarkan? Pada saat kita sedang dalam situasi yang tertekan, ditekan, ditindas oleh pemikiran-pemikiran yang tidak mandiri, bergantung. Nah, di sisi lain, orang lain sedang dalam visi yang besar untuk mengambil kepunya kekayaan. Orang Papua sadar. Kita sama-sama harus mengerti. Kita dalam tidak bisa berkembang, bertumbuh, cerdas, kuat, mandiri. Yang jelas kita akan tetap buat tangan menerima dari mereka. Sementara dalam kita sedang menerima, sisi lain mereka sedang ambil kita punya kekayaan, potensi-potensi alam. Di mana-mana mereka punya kios bangunan-bangunan besar. Mereka juga jadi pebisnis ini. Pebisnis dari yang tadi alkohol, kan, minuman-minuman miras, kemudian togel dan lain-lain. Maka kita mesti menyadari akan keadaan-keadaan semacam ini. Ini semua perlu diperhatikan oleh semua orang. Terutama ini kewajiban negara melalui penegak hukum, TNI, Polri, polisi itu punya tanggung jawab untuk mengatasi masalah-masalah ini. Karena kau tidak bisa tanggung jawab, tidak profesional di Papua, maka hari ini lembaga gereja melalui penginjil-penginjil seperti di Sorong, mereka tunjukkan itu. Mereka sampaikan dalam ketika kamu polisi sedang menghadang, mereka sampaikan ini penegakan hukum yang tidak pernah menyelesaikan, padahal ini kebenaran, dan itu suara kenabian mereka yang mereka sampaikan dan harus diapresiasi. Selamat kepada para penginjil, tetap semangat untuk terus lakukan kegiatan-kegiatan ini untuk menyelamatkan umatmu, karena umatmu ini sedang dikeroyok oleh ketidaksadaran dan ketidaktahuan dan incaran-incaran iblis-iblis yang semakin berjaya di Papua. Terima kasih, mungkin yang dapat saya